إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini kecuali memanjatkan pujian dan ungkapan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat sihah wal afiyah, serta nikmat diberikan hidayah taufik sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menggerakkan hati kita dan membuat kita mudah untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah azza wa jal untuk menunaikan salah satu kewajiban yang paling agung di dalam agama Islam, yaitu menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib setiap pekannya tidak pernah bosan untuk mengingatkan diri khatib secara pribadi dan berwasiat kepada para jamaah sekalian agar marilah kita sama-sama berusaha meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takwa dalam makna imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin di dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi kita semua selaku hambanya, bagi yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia solusi dari masalah yang dia hadapi di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, serta Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an meraih predikat khairul ummah, menjadikan mereka sebagai generasi terbaik dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari seluruh umat yang pernah Allah tampilkan di atas muka bumi ini. Bukanlah disebabkan karena mereka banyak mengeluarkan sedekah fi sabilillah, bukan juga disebabkan karena mereka memperbanyak salat-salat sunnah atau memperbanyak puasa-puasa sunnah. Mereka meraih predikat khairul ummah karena mereka menyuruh manusia untuk menjalankan perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah serta menghalangi manusia dari berbagai macam kemungkaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya generasi, kata Allah, yang Allah tampilkan di hadapan seluruh manusia yang dilahirkan, ya, di hadapan seluruh manusia oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang demikian dikarenakan kalian senantiasa menyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan menghalangi manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan karena kalian beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bani Israel, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketika terjadi kemungkaran di tengah-tengah mereka, mereka tidak pernah memperdulikan hal tersebut. Mereka tidak menjadikan hal tersebut sesuatu yang harus diingkari secepatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan nabinya Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena mereka telah berbuat durhaka, mereka telah berbuat maksiat kepada Allah, wa kanu ya'tadun, dan mereka telah melampaui batas. Dan ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat itu tidak berhenti. Ayat itu masih dilanjutkan dengan ayat berikutnya yang ternyata menjelaskan kepada kita bahwasannya sebab dilaknatnya orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel bukan hanya karena mereka bermaksiat kepada Allah, bukan hanya karena mereka telah melampaui batasan, akan tetapi kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang demikian karena mereka tidak saling melarang, tidak saling mencegah dari kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka telah kerjakan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari ayat yang mulia ini ditarik kesimpulan oleh para ulama kita bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang ketika dia mengetahui dengan pasti, bukan menduga-duga, dia ketahui dengan pasti bahwasannya telah terjadi kemungkaran dalam lingkup keluarganya atau dalam lingkup masyarakatnya, wajib baginya untuk menegakkan nahi munkar. Ketika dia menyadari dan dia tahu pasti bahwasannya di antara keluarganya, di antara kerabatnya, di antara tetangga, masyarakatnya telah meninggalkan perkara yang ma'ruf, mereka meninggalkan sholat berjamaah, mereka meninggalkan sholat Jumat, mereka meninggalkan majelis-majelis ilmu, maka di antara kewajiban kita adalah mengingatkan mereka dan menyuruh mereka kepada yang ma'ruf tersebut. Dan ketika kita tahu bahwasannya benar-benar telah terjadi kemungkaran dalam lingkup keluarga kita atau dalam lingkup masyarakat kita, mereka telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu pasti, bukan menduga-duga, bahwasannya itu adalah kemungkaran yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menegakkan nahi munkar, melarang mereka, mencegah mereka, dan memberikan nasihat kepada mereka agar berhenti dari kemungkaran yang telah dilakukan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kuasa lebih atas orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami yang notabene sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi anak-anaknya, atau seorang ketua RT atau ketua RW yang dia notabene sebagai pemimpin bagi masyarakatnya, maka tatkala dia mendapati kemungkaran yang terjadi dalam lingkup keluarganya, seorang suami punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran itu berlarut-larut terjadi dalam lingkup rumah tangganya. Seorang ketua RT atau RW, dia wajib untuk menghentikan kemungkaran tersebut yang terjadi di masyarakatnya. Ma'asyiral muslimin azakumullah, realita yang kita hadapi di lapangan sekarang adalah bahwa ketika seorang suami mendapati istrinya atau anak perempuannya tidak menutup aurah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh muslimah dimanapun berada, maka mereka pun abai terhadap kemungkaran tersebut. Ketika dia tahu bahwa anaknya tidak sholat, anaknya tidak mau hadir ke majelis ilmu, maka dia abai terhadap hal tersebut dan dia anggap sebagai hal yang sepele dan biasa terjadi di masyarakat. Dia tidak memperdulikan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin azakumullah, padahal Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita, man ra'a minkum munkaran
falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, mengetahui dengan pasti terjadi kemungkaran, maka sesungguhnya dia punya kewajiban untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwa makna merubah kemungkaran dengan tangan ay bisultani, dengan kekuasaannya, dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu juga, bukan berarti dia diam. Dia harus mengingkari kemungkaran tersebut dengan nasihat, dengan mau'izah, dengan arahan, dengan tahdzir, dengan peringatan-peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu juga, maka kata Nabi SAW, dia tetap wajib mengingkari kemungkaran tersebut, setidaknya dengan hatinya. Setelah dia berusaha dengan kekuasaannya, setelah dia berusaha dengan lisannya, dia kasih mau'izah kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, maka yang terakhir yang bisa dia lakukan adalah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Yang demikian agar kita jangan sampai masuk dalam kategori pemimpin-pemimpin yang dayus, pemimpin-pemimpin yang ketika jelas-jelas terjadi kemungkaran di hadapan matanya, dia tahu betul ada kemungkaran terjadi dalam keluarganya atau lingkup masyarakatnya, dia abai terhadap kemungkaran tersebut. Tidak ada kecemburuan sedikit pun di dalam hatinya ketika syariat Allah Azza wa Jalla dilanggar oleh manusia. Tidak ada kecemburuan di dalam hatinya ketika perintah Allah diabaikan oleh manusia. Dan hal inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada profil pemimpin-pemimpin seperti ini. Nabi SAW menyampaikan salasah la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia, kata Nabi SAW, yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, yang pertama al-aqli walidai, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, wal mar'atul mutarajjilah, dan perempuan-perempuan yang gaya bicaranya, gaya berpakaiannya, potongan rambutnya mengikuti kaum laki-laki, wad dayyus, dan profil pemimpin-pemimpin yang dayyus, pemimpin-pemimpin yang tidak punya rasa kecemburuan sedikit pun ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa. Faya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Mengapa sebagai seorang muslim kita perlu membangun kepekaan di dalam diri kita terhadap berbagai macam kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita? Kenapa kita harus mengambil sikap dengan segera ketika terjadi pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala? Yang demikian, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, agar jangan sampai ketika kemungkaran itu terjadi, kemaksiatan itu terjadi, lalu dibiarkan, tidak ada pengingkaran oleh seorang pun yang ada di situ dan dia tahu itu kemungkaran, agar jangan sampai maksiat dan kemungkaran tersebut menjamur di masyarakat, dan itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada seluruh manusia, bukan hanya yang melakukan maksiat dan kemungkaran itu secara langsung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 25. Allah tabaraka wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan takutlah kalian terhadap fitnah, ay musibah, bala, azab, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang menimpa bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian secara khusus, akan tetapi juga menimpa orang-orang yang tidak andil dengan perbuatan kezaliman tersebut.
wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasannya iqab dan hukuman Allah itu sangatlah keras. Hal ini ma'asyiral muslimin la'azakumullah persis sebagaimana yang pernah ditanyakan dahulu oleh salah seorang istri Nabi SAW, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, kepada suaminya Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Apakah kita akan diazab oleh Allah tabaraka wa taala sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang saleh, masih ada orang yang berzikir kepada Allah, masih ada yang tilawatul Quran, masih ada yang menjaga salat 5 waktu? Apa kata Nabi SAW? Qala na'am, iya wahai Zainab, idza kathural khabath, jika kemaksiatan dan kemungkaran telah tersebar di masyarakat, ketika kemungkaran dan kemaksiatan telah tersebar di masyarakat dan tidak ada pengingkaran sedikit pun terhadapnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu dari atas langit sana dan menimpakan siksaannya kepada orang yang berbuat zalim secara langsung maupun juga orang-orang yang tidak berbuat kezaliman tersebut. Jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua dalam rangka membangun kesadaran kita, kepekaan kita terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilanggar baik oleh salah seorang dari kerabat kita ataupun salah seorang dari tetangga kita. Dan semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang membangun kecemburuan ketika syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ditelantarkan dan diabaikan oleh kaum muslimin, agar negeri kita, agar bangsa kita menjadi bangsa dan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات فيقضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.